Perkenalkan, nama saya Siti Syakira. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang metode penelitian eksperimen. Sebelum masuk pembahasan, untuk di kelompok 3 itu ada saya sendiri, selanjutnya ada Siti Pratikasari, Siska Rahari, dan Daniela Laboratori. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada apa sih definisi dari metode penelitian eksperimen. Jadi untuk metode penelitian eksperimen itu merupakan termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Frankel dan Wallen 2009 menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi. Jordan menyatakan bahwa hubungan kausal atau sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Hal ini bila berarti variabel independen diubah-ubah nilainya, maka akan merubah nilai dependen. Crowell menyatakan bahwa penelitian metode eksperimen digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus dapat mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi outcome kecuali variabel independen telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Ya, ada langkah-langkah penelitian eksperimen. Menurut Sukardi, pada umumnya penelitian eksperimen dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti yang pertama yaitu melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengidentifikasikan masalah. 3. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan. Memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Yang keempat, membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan. A. Mendefinisikan variabel luar yang tidak diperlukan. Yang B. Menentukan cara mengontrol. Yang C. Memilih rancangan penelitian yang tepat. D. Menentukan populasi. E. Membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. F. Membuat instrumen, memvalidasi instrumen, dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi syarat untuk memenuhi data yang diperlukan. Yang G. Mengidentifikasi produser pengumpulan data. Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara mengenalkan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental suatu kondisi atau perlakuan dan membandingkannya dengan kelompok eksperimental yang tidak dikenai kondisi atau perlakuan. Nah, ciri-ciri dari penelitian eksperimental ini adalah menuntut pengaturan variabel dan kondisi atau perlakuan eksperimen. Yang kedua itu menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimental. Yang ketiga itu menggunakan hipotesis, terutama tentang akibat perbedaan tertentu. Tujuan penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara mengenalkan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental suatu kondisi atau perlakuan dan membandingkannya dengan kelompok eksperimental yang tidak dikenai kondisi atau perlakuan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik utama penelitian eksperimen. Nah, eksperimen ini pada intinya adalah pengamatan atau observasi terhadap hubungan kasual antara munculnya suatu akibat atau variabel berikat dan sebab atau variabel bebas tertentu melalui suatu upaya sengaja yang dilakukan oleh peneliti. Nah, ciri-ciri yang membedakan eksperimen dan jenis penelitian lainnya ini adalah adanya manipulasi variabel. Manipulasi variabel ini dilakukan dengan menempatkan subjek pada situasi tersebut dan mencegah kemungkinan munculnya faktor lain. Selanjutnya itu ada kontrol. Nah, pengontrolan ini menggunakan apa yang disebut dengan kelompok kontrol dalam berbagai segi. Keberadaan kelompok kontrol sama dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga itu penegasan random. Yang keempat itu ada perlakuan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis desain metode penelitian
merupakan hasil modifikasi dari desain sebelumnya, yakni eksperimental design yang mengamati adanya kemungkinan variabel moderator modifikasi desain penelitian eksperimen. Ini dilakukan untuk mengamati kemungkinan adanya variabel moderator dengan pengaruh variabel independen. Yang terakhir ada quasi eksperimental design, di mana metode penelitian ini dikembangkan dari tool eksperimental. Namun, desain metode penelitian ini cenderung lebih sulit. Desain ini memiliki kelompok tetapi tidak berfungsi penuh, mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Namun, lebih baik ketimbang pra-eksperimental design. Unsur-unsur penelitian eksperimen. Yang pertama ada kontrol, yang kedua ada manipulasi, yang ketiga ada pengamatan. Di mana variabel kontrol di sini adalah inti dari metode eksperimen. Karena variabel kontrol inilah yang akan menjadi standar dalam melihat apakah ada perubahan maupun perbedaan yang akan terjadi akibat perbedaan perilaku yang diberikan. Sedangkan manipulasi di sini adalah operasi yang sangat dilakukan dalam penelitian eksperimen. Dalam penelitian ini yang dimanipulasi adalah variabel independen yang melibatkan kelompok-kelompok perilaku yang kondisinya berbeda. Setelah penelitian menerapkan perilaku eksperimen, ia harus mengamati untuk menentukan apakah hipotesis perubahan telah terjadi. Nah, materi selanjutnya itu ada keuntungan dari penelitian eksperimen. Yang pertama itu ada peneliti memiliki pegangan yang lebih kuat atas variabel untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, subjek atau industri tidak mempengaruhi efektivitas penelitian eksperimen. Yang ketiga, hasilnya spesifik. Yang keempat, setelah menganalisis hasilnya dapat menerapkan temuan pada ide atau situasi serupa. Yang kelima, dapat mengidentifikasi sebab dan akibat dari situasi hipotesis. Dan yang terakhir, penelitian eksperimen membuat titik awal yang ideal.